Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Ibu Marieta dan teman-teman yang menonton video ini. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi berjudul Standard Cost and Variancy. Sebelum kami mulai materi ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aris Kristanto dengan NIM 2024-50042. Perkenalkan, nama saya Rangga Nonorta Kurniadi dengan NIM 2024-568. Perkenalkan, nama saya Kisas Jonas Simanjorang dengan NIM 2024-534. Perkenalkan, nama saya Reynald Alfredo Gunawan dengan NIM 2024-517. Perkenalkan, nama saya Pet Antoni dengan NIM 2024-5008. Halo, perkenalkan nama saya Alexander Joshua dengan NIM 2024-567. Standard Cost. Standard Cost adalah tolak ukur atau norma untuk mengukur kinerja. Dalam akuntansi manajerial, ada dua jenis standar yang umum digunakan oleh organisasi manufaktur, jasa, makan, dan nirlaba. Yang pertama ada quantity standard, yaitu menentukan berapa banyak input yang harus digunakan untuk membuat produk atau memberikan layanan. Seperti contohnya, restoran cepat saji seperti McDonald's memiliki standar yang ketat untuk jumlah daging yang dimasukkan ke dalam sandwich. Yang kedua, price standards. Menentukan berapa banyak yang harus dibayar untuk setiap unit input, seperti contohnya perusahaan konstruksi rumah memiliki standar biaya tenaga kerja yang diterapkan pada subkontraktor seperti tukang kayu, tukang atap, dan tukang listrik. Lalu ini ada gambarnya. Yang pertama itu yang warna biru yaitu direct labor, yang hijau direct material, lalu yang ungu manufacturing overhead. Jadi direct material itu menunjukkan biaya aktual di atas standar, yaitu unfavorable variance, lalu direct labor yang menunjukkan biaya aktual di bawah standar, yaitu favorable variance, lalu yang warna ungu manufacturing overhead menunjukkan biaya aktual di standar, yaitu unfavorable variance. Jadi itu garis hitamnya itu menunjukkan target biaya yang telah ditetapkan untuk setiap jenis biaya produk. Lalu kotak kuning yang menjelaskan bahwa penyimpangan dari standar yang dianggap signifikan dibawa ke perhatian manajemen. Sebuah praktik yang dikenal sebagai manajemen berdasarkan pengecualian, yang berarti manajemen hanya fokus pada penyimpangan yang cukup besar dari standar, bukan semua penyimpangan kecil, sehingga dapat menggunakan waktu dan sumber daya dengan lebih efisien. Selanjutnya, ada variance analysis cycle, adalah proses berkelanjutan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam penggunaan biaya. Tahapan yang pertama, menyiapkan laporan kinerja biaya standar, seperti siklus yang dimulai dengan penyiapan laporan kinerja biaya standar oleh Departemen Akuntansi. Laporan ini menyoroti varians yang merupakan perbedaan antara hasil aktual dengan yang seharusnya terjadi menurut standar. Lalu yang kedua, menganalisis varians. Varians yang signifikan diselidiki untuk menemukan akar penyebabnya. Analisis dilakukan untuk memahami mengapa varians tersebut terjadi. Yang ketiga, mengidentifikasi pertanyaan. Jadi varians menimbulkan pertanyaan seperti mengapa varians ini terjadi, mengapa varians ini lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Yang keempat, menerima penjelasan. Jadi mencari dan mengumpulkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya varians. Yang kelima, mengambil tindakan perbaikan, melakukan tindakan korektif berdasarkan hasil analisis. Lalu yang keenam, melakukan operasi periode berikutnya, yaitu menjalankan operasi periode berikutnya dan mengulang proses yang sama. Lalu setting standard cost, yaitu menetapkan standar harga dan kuantitas yang memerlukan keahlian gabungan dari semua pihak yang bertanggung jawab terhadap pembelian dan penggunaan input. Dalam lingkungan manufaktur meliputi akuntan, insinyur, manajer pembelian, supervisor produksi, manajer lini, dan pekerja produksi. Jadi ada dua kategori standar. Yang pertama, standar ideal hanya dapat dicapai dalam kondisi terbaik, tidak mengizinkan adanya gangguan kerja, mengharuskan karyawan bekerja dengan efisiensi puncak sebesar 100% sepanjang waktu. Sulit dicapai dalam praktik nyata. Lalu yang kedua, ada standar praktis, ketat namun dapat dicapai, mengizinkan waktu henti mesin yang normal dan periode istirahat karyawan. Dapat dicapai melalui usaha yang wajar
dan sangat efisien dari pekerja rata-rata. Dapat digunakan untuk meramalkan arus kas dan perencanaan persediaan. Lalu ada setting direct material standar. Itu dibagi dua, price standar, standar harga per unit, yaitu biaya akhirat bahan yang sudah sampai di perusahaan, seperti termasuk ongkos kirim yang dikurangi diskon yang diperoleh. Lalu yang kedua, quantity standards adalah jumlah bahan yang diperlukan untuk satu unit jadi, ditambah allowance untuk limbah, kerusakan, dan ketidakefisien normal. Lalu ada setting direct labor standar. Yang pertama itu ada standar. Standar tarif per jam untuk tenaga kerja yang mencakup upah yang diterima pekerja, tunjangan, biaya tenaga kerja lainnya. Jadi banyak perusahaan membuat satu tarif tunggal untuk semua karyawan dalam satu departemen yang mencerminkan campuran dari berbagai tingkat upah. Lalu ada time standard, yaitu menunjukkan jam kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk. Jadi ada metode untuk penentuan standar jam. Yang pertama, referensi yang tersedia menggunakan panduan yang memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk tugas tertentu. Lalu yang kedua, studi waktu dan gerakan, menganalisis secara detail setiap gerakan dan waktu yang diperlukan dalam proses produksi. Lalu setting variable manufacturing overhead standard. Ada price standard, standar harga untuk overhead manufaktur variable yang berasal dari bagian variabel dari tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti contoh, jika predetermined overhead-nya adalah 50.000 per jam kerja langsung, dan bagian variabelnya ada 30.000, maka standar harga overhead variabel adalah 30.000 per jam. Lalu quantity standard. Standar kuantitas untuk overhead manufaktur variabel yang dinyatakan dalam jam kerja langsung dan jam mesin. Seperti contohnya, jika perusahaan menggunakan jam kerja langsung sebagai dasar alokasi, maka standar kuantitas dalam jam kerja langsung. Jika perusahaan menggunakan jam mesin sebagai dasar alokasi, maka menggunakan standar kuantitas dalam jam mesin. Nah, lalu kita masuk ke dalam a general model for standard cost variance analysis. Jadi, ini tuh adalah model umum yang digunakan untuk menganalisis perbedaan variance antara biaya aktual dengan biaya standar, khususnya dalam konteks biaya variabel manufaktur, ya, dimana terdiri dari direct materials, direct labor, dan variable overhead. Nah, kita tuh mengukurnya bagaimana dengan menggunakan price variance dan quantity variance, di mana price variance ini adalah perbedaan antara jumlah biaya aktual yang dibayar untuk suatu input dengan jumlah biaya standar yang seharusnya dibayar, lalu dikalikan dengan jumlah input aktual yang dibeli atau digunakan. Nah, maknanya itu apa? Maknanya itu seperti menunjukkan apakah harga per unit input yang dibayar lebih tinggi atau lebih rendah dibanding harga standar, di mana rumusnya itu seperti yang sudah dijabarkan, yaitu adalah price variance sama dengan AP atau actual price dikurang standard price, lalu dikali dengan AQ atau actual quantity, jumlah aktual input yang dibeli atau dipakai. Lalu ada quantity variance, di mana quantity variance ini adalah perbedaan antara jumlah input aktual yang digunakan dengan jumlah input standar yang seharusnya digunakan untuk output aktual, dinyatakan dalam satuan uang dengan menggunakan harga standar. Atau maknanya itu seperti menunjukkan apakah perusahaan menggunakan bahan baku, jam kerja, labor hours, atau overhead lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan dengan standar yang ada. Standar yang sudah kita tetapkan gitu. Dimana rumusnya itu adalah quantity variance sama dengan AQ atau actual quantity dikurang standard quantity allowed atau SQ yang dikali dengan SP atau standard price. Lalu kemudian ada spending variance, di mana ini adalah selisih total antara biaya aktual yang terjadi dengan biaya standar, flexible budget, yang seharusnya terjadi untuk tingkat output aktual. Di mana rumusnya itu spending variance, typo, itu adalah price variance, PV ditambah QV atau price variance ditambah quantity variance gitu. Atau saya bisa jabarkan dengan menggunakan modul yang ada dalam buku, dalam exhibit 10.3, di mana itu tuh ada actual quantity of input at actual price, lalu ada yang nomor 2 yaitu actual quantity of input at standard price, dan yang ketiga standard quantity allowed for actual input at standard price.
Dimana ini kan sudah AQ kali AP, AQ kali SP, SQ kali SP, price variance. Nah, jadi dalam penjabaran general modelnya itu tuh nanti nomor 1 sama nomor 2 itu tuh kita kurangin selisihnya itu adalah akan menjadi price variance kita. Nah, sedangkan kalau kita cari selisih antara nomor 2 dan nomor 3 itu tuh akan menjadi quantity variance. Sedangkan untuk spending variance kita tuh cari selisih antara nomor 1 dan nomor 3. Hasil selisihnya itu akan menjadi spending variance tadi. Nah, dalam modul ini terdapat juga sebuah penilaian seperti yang ada di flexible budget, yaitu favorable dan unfavorable, di mana favorable ini terjadi ketika hasilnya negatif atau price variance atau pada price variance IP-nya itu actual price-nya itu lebih rendah daripada standard price, atau standard price lebih besar daripada IP, dan pada quantity variance standard quantity-nya lebih besar daripada actual quantity. Dan pada unfavorable atau U, nah itu tuh terjadi pada hasil yang positif, atau pada price variance actual price-nya itu lebih gede daripada SP, dan quantity variance tuh EQ-nya lebih tinggi dari SQ. Misalnya nih, pada price variance nih, kalau kita anggap ada selisihnya nih, jika pada actual quantity nomor 1 itu ada 500 dan nomor 2 itu kita 1000 nih, kalau kita selisihin kan bakal dapatnya 500, tapi kita gedenya di mana gitu, pada standard price kan. Nah, maka hasilnya itu menjadi favorable. Karena apa? Karena standard price-nya lebih gede daripada AP gitu. Oke, yang berikutnya kita akan membahas tentang standar biaya dan variance. Jadi di sini ada sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Terry Sherman dari Colonial Pewter Company. Dia menghitung variance biaya bahan langsung, direct material variance, untuk bulan Juni. Tujuannya adalah untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kasus ini, standar biaya bahan langsung per patungnya adalah 3 pounds pewter dikali $4 per pound ya. Jadi kurang lebih $12 per harga patungnya. Nah, yang berikutnya itu kita ada data produksi di bulan Juni. Yang pertama ada jumlah patung diproduksi 2000 unit. Kedua, bahan baku pewter dibeli digunakan itu ada 6.500 pounds. Terus harga aktual per poundsnya itu ada $3,80. Terus juga ada total biaya aktualnya ada $24.700. Dan juga ada standar penggunaan bahannya itu 3 pounds dikali 2000. Jadi kurang lebih 6000 pounds. Nah, terus juga ada konsep 3 nilai biaya dalam analisis variance. Dalam exhibit 10.4 yang seperti dicetak, 3 nilai total biaya itu ada $24.700, yaitu cara nyarinya actual quantity dikali actual price, terus juga AKI dikali AP, ya kurang lebih itu singkatannya lah. Terus juga ada biaya aktual untuk jumlah bahan aktual dengan harga aktual. Jadi biaya aktualnya itu sesuai dengan jumlahnya lah, dengan bahan dan harganya itu kurang lebih itu saling berhubungan. Terus juga ada yang berikutnya $26.000. Ya rumusnya actual quantity dikali standard price. Jadi biaya jika jumlah bahan aktual dibeli dengan harga yang standar lah. Nah, terus juga ada 24.000 standard quantity dikali standard price. Ini tuh biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk output aktual menurut standar. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang berikutnya juga ada jenis, variance, dan hasil perhitungan. Ya, ini material price variance itu rumusnya ada AP dikurang SP dikali AKI. Ya udah kita masukin nilainya, dapatlah 1300 F. Dan juga yang berikutnya material quantity variance, ada AKI dikurang SQ dan juga dikali SP. Nah, kita masukin semuanya yang tadi ada di data, terus juga dapat $2.000 U. Itu juga total spending variance, actual cost dikurang standard cost allowance. Jadi
Alwat. Jadi ada total biaya lebih tinggi dari seharusnya tuh dapatnya $700 lah kurang lebih. Nah, favorable itu yang F sama U itu yang satu kan unfavorable, yang satu favorable. Yang satu itu menguntungkan, biaya aktual lebih rendah dari standar. Yang satu tidak menguntungkan, kurang lebih seperti itu. Itu informasi yang terdapat di slide tambahan. Yang berikutnya juga ada material price variance. Ini mengukur perbedaan antara harga aktual dan harga standar bahan langsung, dikalikan jumlah aktual yang dibeli. Rumus umumnya itu material price variance itu adalah AP dikurang SP dikali AKI. Dalam kasus ini, harga aktual $3,80 lebih rendah 0,20 dari harga standar $4. Karena 6.500 pounds dibeli, selisih totalnya $1.300 F. Ya tentu tanggung jawabnya biasa dipegang kayak material price ini tuh kayak purchasing manager, terus juga karena dia mengontrol harga beli bahan, juga kualitas bahan yang berbeda kan juga mempengaruhi, faktor-faktor seperti itu mempengaruhi. Terus juga ada material quantity variance. Jadi material quantity variance itu mengukur selisih antara jumlah bahan aktual yang digunakan dan jumlah standar yang seharusnya digunakan, dikalikan dengan harga standar per unit. Rumus umumnya itu material quantity variance AKI dikurang SKI dikali SP. Dalam kasus ini datanya itu ada AKI, SKI, SP 6.500, 6.000, $4 per pounds-nya. Terus juga 6.500 pounds tadi dan 6.000 pounds. Terus variance itu jadi 6.500 dikurang 6.000 dikali $4. Dapatlah 2.000 U. Nah, mengapa memakai harga standar bukan aktual aja? Karena production manager yang bertanggung jawab atas efisiensi pemakaian bahan tidak bisa dikontrol oleh harga pembelian. Ya, kalau gunain harga aktual, evaluasi terhadap manajernya, produksi akan terdistorsi tentunya oleh kinerja bagian pembelian. Terus juga ada faktor penyebab quantity variance itu ada mesin rusak, atau defisiensi, bahan baku berkualitas rendah, pekerja terlatih, belum terlatih, itu juga pengawasan kurang baik dan lain sebagainya. Kelemahan-kelemahan lah kurang lebih. Terus juga yang nextnya ada tambahan, ini tuh semacam material price variance MPV. Ini tuh rumus-rumus sih. Jadi di sini tuh rumus umum equation based approach. Nah, yang di sini tuh kita ngebahas yang pertama ada yang tadi aku sebutin material price variance, rumusnya AP dikurang SP dikali AKI. Terus dalam kurung lagi AP dikurang SP dikali AKI, AP dikurang SP dikali AKI. Nah, kalau yang material quantity variance MQV itu AKI dikurang SKI dikali SP, buka kurung AKI dikurang SKI, tutup kurung dikali SP, AKI dikurang SKI dikali SP. Total direct material spendingnya, jadi MPV-nya itu ada AP dikali AKI dikurang SP dikali SKI. Terus juga ada AP dikali AKI dikurang SP dikali SKI. Terus juga ada buka kurung lagi AP dikali AKI dikurang SP dikali SKI. Berikutnya adalah direct labor variance. Direct labor variance adalah selisih atau perbedaan antara biaya tenaga kerja langsung yang sesungguhnya atau aktual dengan biaya tenaga kerja langsung yang seharusnya dikeluarkan menurut anggaran standar. Analisis ini, selisih ini membantu manajemen untuk mengidentifikasi penyebab ketidakefisienan dalam penggunaan tenaga kerja. Komponen-komponen dalam perhitungan selisih. Untuk menghitung selisih, kita perlu memahami 3 komponen utama. Yang pertama, actual cost atau biaya aktual. Berapa yang benar-benar kita bayar dan gunakan. Yang berikutnya ada AH atau actual hours, jam kerja langsung yang sesungguhnya digunakan. Dan berikutnya ada AR atau actual rate, tarif upah per jam yang sesungguhnya dibayar. Yang kedua adalah standard cost, yaitu biaya standar. Berapa yang seharusnya kita bayar dan gunakan untuk menurut standar yang ditetapkan. Di sini ada SH, standard hours, jam kerja per standar yang diizinkan untuk memproduksi unit sesungguhnya. SH, unit produksi actual dikali jam standar per unit. SR, standard rate, tarif upah standar per jam. Rumus intinya adalah total direct labor variance sama dengan actual hours dikali dengan actual rate dikurang dengan
standard hours dikali dengan standard rate. Berikut 2 jenis selisih tenaga kerja. Yang pertama labor rate variance atau LRV, selisih tarif upah. Selisih ini mengukur perbedaan antara tarif upah yang sesungguhnya dibayar dengan tarif upah standar, kemudian dikalikan dengan jam kerja aktual. Fokusnya adalah apakah kita membayar tenaga kerja terlalu mahal atau terlalu murah. Biasanya berada di bawah kendali Departemen Sumber Daya Manusia atau Pembelian. Materi ini kita menggunakan rumus LRV sama dengan actual rate dikurang dengan standard rate dikali dengan actual hours. Apabila actual rate-nya lebih besar daripada standard rate-nya, kita membayar lebih murah dari standar. Sebaliknya, apabila actual rate-nya lebih besar daripada standard rate-nya, kita membayar lebih mahal dari standar. Bukan labor efficiency atau variance atau LEV. Selisih ini mengukur perbedaan antara jam kerja yang sesungguhnya digunakan dengan jam kerja standar yang diizinkan, kemudian dikali dengan tarif upah standar. Apakah tenaga kerja kita bekerja dengan efisien? Apakah waktu yang digunakan lebih cepat atau lebih lambat? Biasanya berada di bawah kendali Departemen Produksi, Manajer Lini Produksi. LEV menggunakan rumus actual hours dikurang dengan standard hours dikali dengan standard rate. Responsibility for labor variance. Manajer produksi biasanya bertanggung jawab atas selisih tenaga kerja karena mereka dapat mempengaruhi hal-hal berikut. 1. Kombinasi tingkat keterampilan yang ditugaskan untuk tugas. Hal ini mempengaruhi selisih tarif atau LRV dan selisih efisiensi atau LEV. Penjelasannya, jika seorang manajer menugaskan pekerjaan dengan keterampilan tinggi dan bergaji mahal, misalnya ahli-ahli, untuk tugas yang sederhana akan timbul selisih tarif tidak menguntungkan. Karena tarif aktual lebih tinggi dari standar, sebaliknya menugaskan pekerja yang kurang terampil untuk tugas kompleks mungkin menguntungkan dari segi tarif, tetapi akan menyebabkan selisih efisiensi tidak menguntungkan karena pekerjaan jadi lambat dan banyak masalah. Yang kedua adalah tingkat motivasi karyawan. Ini adalah pendorong untuk utama selisih efisiensi atau LEV. Tenaga kerja yang termotivasi akan lebih produktif, mengurangi waktu menganggur, dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Ini menghasilkan selisih efisiensi menguntungkan. Sebaliknya, moral yang rendah menyebabkan absensi, kerja lambat, dan kelalaian yang menyebabkan selisih efisiensi tidak menguntungkan. Yang ketiga adalah kualitas pengawasan produksi. Ini berdampak kritis pada selisih efisiensi. Pengawasan yang efektif memastikan alur kerja lancar, bahan baku tersedia, dan masalah segera diatasi. Pengawasan yang buruk menyebabkan penundaan, waktu menganggur, dan metode kerja yang tidak efisien. Yang semuanya meningkatkan jam kerja aktual dan menciptakan selisih efisiensi tidak menguntungkan. Yang keempat, kualitas pelatihan yang diberikan kepada karyawan. Ini adalah penyebab mendasar dari selisih efisiensi. Karyawan yang terlatih dengan baik bekerja lebih cepat, lebih sedikit membuat kesalahan, memahami metode kerja yang paling efisien. Pelatihan yang tidak membadai mengakibatkan kerjaan yang lambat, banyak produk yang cacat, dan harus diperbaiki ulang. Leading to selisih ini efisiensi tidak menguntungkan. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang analisis variable manufacturing overhead. Jadi variable manufacturing overhead adalah biaya overhead pabrik yang berubah secara proporsional dengan volume produksi atau aktivitas, seperti listrik mesin produksi, suplai pabrik, bahan bakar, peralatan, pelumas dan oli, dan biaya pemeliharaan variabel. Nah, komponen standar dari variable manufacturing overhead itu ada standard hour, itu jam standar yang diizinkan untuk output actual. Kedua itu ada standard rate, itu tarif overhead variabel standar per jam. Dan ada standard cost, itu dihitungnya dengan standard hour kali standard rate. Nah, formula dasarnya itu standard variable overhead per unit sama dengan standard hours per unit kali standard rate per hour. Nah, ada dua jenis variance overhead variable. Yang pertama ada variable overhead rate variance
atau variance tarif, dia itu mengukur perbedaan antara biaya overhead variabel aktual yang dikeluarkan dengan biaya standar yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan aktivitas aktual. Nah, variabel overhead rate variance itu dihitung dengan actual hour kali actual rate kurang actual hour kurang standard rate, atau AH kali dalam kurung AR kurang SR. Nah, dari perhitungannya itu kita bisa tahu itu favorable atau unfavorable itu dari tarif aktual. Jika tarif aktual lebih kecil dari tarif standar, itu berarti favorable. Jika tarif aktual lebih gede daripada tarif standar, itu unfavorable. Nah, yang kedua tuh ada variable overhead efficiency variance. Jadi dia itu mengukur perbedaan antara tingkat aktivitas aktual dengan aktivitas standar yang diizinkan untuk output actual dikalikan dengan tarif overhead variable standar. Ini perhitungannya itu actual hour kali standard rate dikurang standard hour dikali standard rate. Jadi dari perhitungan ini kita bisa tahu itu favorable atau unfavorable dari jam aktual lebih kurang dari jam standar, maka itu adalah favorable. Jika jam aktual lebih besar daripada jam standar, maka itu unfavorable. Nah, ini tuh struktur analisisnya. Jadi yang pertama tuh actual, yang kedua tuh actual jam kali standar tarif, yang ketiga tuh standar yang diizinkan. Jadi kalau 1 dengan 2 itu jadi rate variance, jika 2 dengan 3 maka efficiency variance. Nah, total variance itu dihitungnya dari rate variance ditambah efficiency variance atau actual cost dikurang standard cost allowed. Nah, variance efficiency overhead variable itu gak sama efficiency overhead. Jadi ketika jam tenaga kerja digunakan sebagai dasar alokasi overhead, variance efisiensi overhead hanya mengukur efisiensi penggunaan jam kerja, bukan mengukur efisiensi penggunaan sumber daya overhead itu sendiri. Nah, jika labor efisiensi sama dengan favorable, maka overhead efisiensi itu favorable. Jika labor efisiensi unfavorable, overhead efisiensi itu unfavorable juga. Jadi tidak memberikan informasi tambahan tentang efisiensi overhead. Nah, ini ada contoh perhitungan. Jadi dalam soal ini diberitahu setengah jam per unit dikali 6 jam, $6 per jam. Jadi 3 dolar per unit. Nah, itu produksinya 2000 unit. Jam standarnya tuh 2000 kali setengah sama dengan 1000 jam. Nah, actualnya tuh jamnya itu 1050. Jadi biaya actualnya 7140. Itu jadi dapat dari mana? Itu dari 1050 dikali 6 per jam. Nah, tarif aktualnya tuh 7140 bagi 105. Jadi aktualnya tuh $6.8 per jam. Nah, yang pertama kita bisa lihat dari rate variance-nya, actual hour kali actual rate dikurang actual hour dikali standard rate. Jadi dari hasil perhitungannya itu 8040 per unit. Nah, kalau efisiensi variance itu dapat hasilnya 300 per unit. Jadi dari perhitungan rate variance dan efisiensi variance itu ditambah jadi 1140 per unit hasil total variance-nya. Subtilitas dalam varians bahan baku atau material variances. Praktik umum di perusahaan, yang pertama tuh price variance, selisih harga, dihitung berdasarkan jumlah bahan baku yang dibeli. Yang kedua, quantity variance atau selisih kuantitas,
dihitung berdasarkan jumlah bahan baku yang dipakai dalam produksi. Mengapa demikian? Jika menunggu sampai bahan dipakai untuk menghitung price variance, laporan variance akan terlambat dan kurang bermanfaat bagi manajer. Dengan menghitung price variance, saat dibeli, persediaan bisa langsung dicatat dengan harga standar, sehingga pencatatan jadi lebih sederhana dan konsisten. Contohnya tuh seperti Colonial Pewter. Diketahui bahan yang dibeli itu 7.000 pon dengan harga $3,80 per pon. Yang kedua tuh harga standarnya tuh $4 per pon. Yang ketiga, bahan yang dipakai dalam produksi itu 6.500 pon. Perhitungannya, price variance itu sama dengan harga aktual dikurangi harga standar dikali jumlah yang dibeli. Ya, jadi kita masukkan di sini $3,80 dikurangi $4 dikali 7.000 sama dengan $1.400 hasilnya, yang artinya tuh favorable. Yang kedua tuh quantity variance sama dengan jumlah yang dipakai dikurangi jumlah standar dikali harga standar, sama dengan 6.500 dikurangi 6.000. 6.000 didapat dari 3 pon dikali 2.000 unit produksi, sama dengan 6.000 dikali dengan $4. Hasilnya $2.000, yang artinya tuh unfavorable. Ya, jadi hal yang perlu dicatat di sini, price variance hanya muncul sekali, yaitu ketika bahan dibeli, tidak peduli kapan bahannya dipakai. Quantity variance baru muncul ketika bahan-bahan itu benar-benar digunakan dalam produksi. Jika ada sisa bahan, misalnya 5.000 pon yang masih di gudang, quantity variance-nya baru akan dihitung di periode saat bahan tersebut digunakan. Ya, jadi di sini bisa disimpulkan, karena dasarnya berbeda dengan pembelian dan pemakaian, maka price variance ditambah dengan quantity variance itu tidak sama dengan spending variance yang ada di flexible budget. Spending variance itu selalu dihitung berdasarkan jumlah bahan yang digunakan. Ya, jadi perhitungan variance ini tetap bisa dilakukan dengan rumus formal. Sedangkan cara cepat itu hanya berlaku kalau jumlah bahan yang dibeli itu sama dengan jumlah bahan yang digunakan. Ya, jadi di sini implikasi manajerial dari standar cost. Keuntungan pengguna standar cost ini, yang pertama tuh management by exception. Jika biaya sesuai standar, manajer itu bisa fokus pada hal lainnya. Jika berbeda secara signifikan, manajer segera tahu ada masalah tersebut. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Standar yang realistis itu memberi tolak ukur karyawan untuk menilai kinerjanya sendiri. Yang ketiga, menyederhanakan pencatatan. Tidak perlu mencatat biaya aktual setiap pekerjaan, cukup gunakan biaya standar, tenaga kerja, dan juga overhead. Yang keempat, itu mendukung responsibility accounting. Standar menetapkan biaya yang seharusnya, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah biaya itu terkendali. Ya, jadi potensi masalah dari penggunaan standar cost ini, yang pertama tuh laporan tidak tepat waktu. Variance biasanya itu dilaporkan bulanan, bahkan setelah beberapa minggu, sehingga informasi itu kadang sudah terlambat. Solusinya, laporan lebih cepat dan rutin seperti harian atau mingguan. Yang kedua, penggunaan untuk menyalahkan. Jika variance ini hanya dipakai untuk menghukum, moral karyawan tuh bisa turun, bahkan mendorong adanya manipulasi. Yang ketiga, asumsi keliru tentang tenaga kerja. Mengasumsikan produksi tergantung kecepatan tenaga kerja, padahal sering ditentukan mesin. Yang kedua, itu mengasumsikan tenaga kerja itu adalah biaya variabel, padahal bisa bersifat tetap. Tekanan pada varians efisiensi bisa memicu penumpukan persediaan. Dan yang keempat itu favorable variance yang bisa menyesatkan. Misalnya itu seperti McDonald yang menggunakan lebih sedikit daging daripada standarnya, biaya yang lebih rendah tetapi produknya jadi tidak sesuai kualitas. Yang kelima, itu terlalu fokus pada standar, bisa mengabaikan tujuan lain seperti kualitas, ketepatan waktu, dan kepuasan pelanggan. Ya, solusinya ini bisa menggunakan ukuran kinerja tambahan. Dan yang terakhir itu standar itu bukan tujuan akhir. Perusahaan harus terus meningkatkan diri. Beberapa perusahaan itu lebih fokus pada tren varians biaya atau menggunakan rata-rata biaya aktual yang menurun atau rolling average
atau target cost yang menantang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.